Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan akhirnya kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini, seperti biasa kita akan melanjutkan ramalan untuk Verrell Bramasta dan juga Natasha Wilona. Kemarin sudah sempat saya bahas, kemudian juga lebih menjurus kepada bagaimana perkembangan hubungan mereka setelah pertemuan Natasha Wilona dengan ibunda Verrell Bramasta, yaitu Vena Melinda. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang kira-kira seperti apa kelanjutan dan juga prosentase kemungkinan mereka untuk bisa CLBK ataupun kemungkinan di mana mereka bisa balikan lagi seperti dulu. Apakah kemungkinan itu cukup besar? Jadi hari ini kita akan mencoba untuk membaca itu semua. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esgoro pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja Ramal Esgoro pada kesempatan hari ini. Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Kita akan mengacaknya terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya juga mengajak teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh karirnya, boleh asmaranya, boleh hubungan dia sama si A, si B, si C yang saat ini mungkin sedang memiliki hubungan khusus dengan orang lain, ataupun juga yang sedang memiliki pasangan yang saat ini sedang digosipkan, ataupun kalian yang ingin konsultasi masalah pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, ataupun juga yang lainnya. Boleh langsung saja tanyakan kepada saya, konsultasikan melalui DM di Instagram saya di @aditx_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Ya, sudah cukup. Sebelumnya ya, di video yang lalu sudah sempat kita bahas prediksi tentang kelanjutan hubungan Verrell Bramasta dan juga Natasha Wilona. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan dan penasaran episode sebelumnya seperti apa, kalian cek saja di kolom deskripsi, sudah saya sertakan linknya ya. Oke, langsung saja kita mengambil kartu yang pertama. Kita akan membaca kira-kira berapa banyak persentase Natasha Wilona dan Verrell Bramasta untuk balikan lagi ataupun CLBK, cinta lama bersemi kembali. Oke, kita akan lihat. Jadi nanti akan ada 3 lembar kartu. Dari ketiga kartu ini nanti akan kita gabungkan dan akan kita ambil kesimpulan kira-kira ada berapa persen. Oke, di sini ada kartu The Tower. Terlihat ada sebuah tower ataupun menara yang tersambar petir ya, terlihat cukup menyeramkan. Dan ada beberapa orang yang terjatuh di sini. Seperti yang sering saya ungkapkan kepada teman-teman semua, sebuah kartu yang memiliki gambar yang cukup menyeramkan, salah satunya ini, itu tidak berarti adalah hal yang buruk. Tidak selalu ya, tidak selalu menunjukkan hal yang buruk. Di sini saya lebih melihat kepada persentase untuk mereka berdua. Sebenarnya di kartu yang pertama ini ya masih 50-50, karena untuk saat ini khususnya Verrell sendiri banyak sekali yang berharap supaya Verrell ini segera tegas, segera mengambil keputusan. Kalau misalkan ingin maju, ingin mendapatkan Wilona, dia harus bisa untuk tegas mengambil keputusan ya. Jadi di sini tower ini ya, tower itu kan pasti tinggi. Kemudian juga kita bisa tahu kok, semakin tinggi sebuah bangunan ataupun semakin tinggi pohon, itu pasti akan semakin kencang angin yang menggoyangnya, akan semakin banyak cobaan ataupun juga gunjingan yang akan menerpa. Dan di sini Verrell sendiri sebenarnya bisa melewati itu semua. Tapi untuk kartu yang pertama ini lebih menitik beratkan kepada Verrell yang masih belum bisa mengambil keputusan secara tegas. Ini adalah sesuatu yang mungkin cukup disayangkan bagi teman-teman fans dari Will Verrell
Wilona Feral itu merasa bahwa ayo dong Feral, kalau misalkan bener suka ataupun beneran cinta sama Wilona ya. Di episode yang lalu saya sudah mengatakan kalau saling suka satu sama lain mereka sudah saling suka, tapi tentang cinta dan perasaan yang benar-benar serius itu belum bisa ditunjukkan. Belum bisa ditunjukkan di sini dalam arti adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa dipublish ya. Hubungan yang dipublish kemudian bisa diketahui oleh banyak kalangan. Nah, di sini masih banyak sekali simpang siur yang mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya udah ada yang jadian, udah ada yang mengatakan bahwa mereka itu hanya sebatas teman, ada yang mengatakan juga itu hanya kebutuhan konten. Kalau menurut saya kebutuhan konten itu agak-agak gimana gitu ya, karena saya melihat dari cara mereka berbicara, dari cara mereka berhubungan itu terlihat lebih dari sebuah membuat konten. Tapi permasalahan di kartu ini adalah menunjukkan sikap Feral yang masih belum bisa memberikan ketegasan dan kejelasan kepada Natasha Wilona. Next, selanjutnya kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini ada Page of Pentacles. Terlihat ada seseorang yang sedang memandangi sebuah koin emas berlambang bintang. Di sini kartu terlihat lebih positif ya. Bukan berarti ini adalah kartu yang negatif, itu bukan. Bahkan di kartu yang pertama ini lebih menunjukkan bahwa Feral ini sebenarnya sudah memiliki keinginan yang cukup tinggi, sudah memiliki angan-angan yang cukup tinggi, tapi belum bisa memberikan jawaban yang pas, belum bisa memberikan keputusan yang benar-benar itu adalah final, itu belum bisa. Dan mungkin akan membutuhkan cukup banyak waktu. Dan di kartu yang kedua ini terlihat sebenarnya dari segi kematangan, dari segi materi dan lain sebagainya, Feral itu sudah memiliki semuanya. Dan misalkan dilihat dari umurnya juga sebenarnya sudah bisa masuk kriteria untuk hubungan yang lebih serius lagi. Dan di kartu yang kedua ini juga menunjukkan bahwa seorang Natasha Wilona sebenarnya sudah cukup menunggu untuk mendapatkan kejelasan dari seorang Feral Bramasta. Jadi ini adalah salah satu poin yang cukup bagus, karena saya rasa dari Natasha Wilona sendiri sudah memberikan indikasi bahwa dia sebenarnya juga cinta sama Feral, juga memberikan respon positif dari kedekatan mereka saat ini. Jadi banyak sekali nih fans-fans yang merasa bahwa mereka itu sudah sangat cocok, mereka itu sudah sangat klop satu sama lain. Jadi kenapa nggak balikan, kenapa nggak JLBK? Dan mungkin banyak teman-teman yang mendoakan supaya mereka itu bisa kembali bersama. Dan di kartu yang kedua ini saya melihat bahwa sosok dari Natasha Wilona sebenarnya sudah memberikan indikasi bahwa dia sudah siap menerima Feral apabila Feral benar-benar ada keseriusan yang benar-benar nampak dan juga ditunjukkan kepada Natasha Wilona. Next, kita akan mengambil kartu yang ketiga, kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini ada kartu Justice ya. Terlihat ada seorang raja yang duduk di singgasana. Di tangan kanan memegang pedang, tangan kiri memegang timbangan ya. Di sini saya melihat bahwa sebenarnya mereka berdua benar-benar sudah saling cinta satu sama lain, sudah saling memberikan respon positif. Tapi ya, di mana ada pria, di mana ada wanita memiliki hubungan yang dalam tanda kutip sudah suka sama suka, cinta sama cinta, itu yang memiliki peran yang cukup besar adalah pria. Kalau misalnya pria sudah memiliki pandangan kepada seorang wanita, dia harus bisa menunjukkan bahwa dia adalah pria yang bertanggung jawab dan pria yang memiliki ketegasan untuk memberikan sebuah pembuktian bahwa ini loh, aku benar-benar cinta sama kamu, ini benar-benar aku memiliki sebuah harapan yang besar untuk mengarungi kehidupan bersama kamu. Nah, itu salah satu contoh. Dan di sini sebenarnya mereka sudah terlihat sama-sama untuk menuju ke arah sana. Bukan maksud saya memojokkan seorang Feral Bramasta, tapi kita kembali lagi ke konteks di mana seorang pria dan wanita yang sudah suka sama suka, yang harus agresif dan menunjukkan itu adalah seorang pria. Dimana kalau misalkan dia sudah suka, sudah cinta, dia harus
memberikan sebuah pernyataan yang jelas kepada dia. Jadi kalau misalkan kita tarik kesimpulan kartu yang pertama, kedua, dan ketiga, sebenarnya persentase mereka berdua itu cukup besar ya. Kalau misalkan saya ambil itu untuk saat ini ya, untuk saat ini bisa naik bisa turun. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan mereka saat ini sering bikin konten bareng, kemudian juga lebih lama waktu untuk bersama, itu pasti persentasenya akan makin naik lagi. Untuk saat ini saya melihat 65% mereka berdua bisa balikan lagi. Tapi itu semua kan membutuhkan proses ya, membutuhkan proses yang cukup banyak waktu juga. Dan di sini kartu yang keluar menunjukkan adanya naik turun di hubungan mereka. Dan di sini saya melihat bahwa sosok dari Feral Bramasta benar-benar memegang kunci. Kalau misalkan benar-benar ingin menuju ke arah sana, menuju ke hubungan yang lebih serius, Feral harus bisa lebih tegas dan bisa memberikan kejelasan tentang perasaannya dan juga apa yang ingin dia ungkapkan kepada seorang Natasha Wilona. Oke, misalkan mereka berdua benar-benar sudah saling cinta, saling sayang satu sama lain, tidak dipublish, itu bisa jadi. Karena saya juga melihat bahwa mereka berdua untuk saat ini nyaman ya, memiliki hubungan yang terlihat mesra dan juga terlihat klop saat bikin konten bareng. Itu bisa menjadi salah satu indikasi kalau sebenarnya mereka itu sudah suka sama suka, sudah balikan, itu bisa saja. Tapi ada kemungkinan dimana mereka itu hanya diem-diem aja. Yang bikin hubungan kan mereka berdua, yang menjalani kan mereka berdua. Jadi mereka rasa terlalu riskan kalau misalkan tiba-tiba langsung dipublish seperti itu. Ada sebuah pemikiran yang membuat mereka itu lebih dewasa, dimana mereka itu merasa bahwa oke, kalau misalkan memang sudah klop ataupun sudah menuju ke jenjang yang lebih serius, besok pasti akan dipublish. Tapi kalau misalkan saat ini saya rasa mereka untuk menuju ke arah sana sudah terbuka cukup lebar, dan juga doa-doa dari para netizen, khususnya dari para fans Wilona Feral itu sangat banyak, bukan hanya ribuan, tapi pasti ada jutaan yang benar-benar mengharapkan mereka itu supaya kembali, kemudian juga memberikan jawaban yang positif. Karena cukup banyak nih yang menanti-nanti supaya mereka berdua itu kembali dan juga memberikan jawaban bahwa ini loh, kita sudah balikan, kita sudah bersama lagi. Tapi itu semua tergantung dari mereka berdua, dan kita doakan saja yang terbaik untuk Feral Bramasta dan juga Natasha Wilona. Semoga apa yang diharapkan itu bisa segera terjadi, dan kita doakan karirnya juga semoga semakin melesat, baik dari Natasha Wilona ataupun dari Feral Bramasta. Dan itu tadi prediksi dan juga ramalan dari seorang Natasha Wilona dan juga Feral Bramasta. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Dan buat kalian yang sudah request, saya ucapkan terima kasih. Dan buat yang belum saya bacakan, mohon tunggu sebentar, mohon lebih bersabar lagi, karena kita akan melihat kira-kira request mana yang tercepat, terbanyak, dan paling menarik untuk kita bahas ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.